Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam satu keadaan yang baik, satu keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini, mari sediakan hati kita, sediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan satu keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi yang baik ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita sekalian dengan satu tema, pengharapan tidak mengecewakan. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pengharapan seringkali digambarkan, dianalogikan dengan beberapa hal. Di dalam surat Yakobus, pengharapan dianalogikan dengan sauh atau jangkar. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang pengharapan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Pengharapan yang dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, itu sebabnya pagi hari ini untuk kita memahami pengharapan kita di dalam Kristus, pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu menjadi sebuah perenungan bagi kita dalam kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan di dalam hidup kita. Nah, pagi yang baik ini kita mau belajar bersama-sama. Mengapa pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Hal yang pertama yang kita bisa lihat bersama-sama pagi hari ini, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang kasih Allah, itu bicara juga tentang karya keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi saudara dan saya. Bicara tentang kasih Allah, itu bicara tentang pengorbanan Yesus. Dia mati dan bangkit buat saudara dan saya. Bicara tentang kasih Allah adalah kasih yang kekal. Kasih yang tidak berubah. Kasih yang selalu baru. Setiap kita nikmati dan alami di dalam kehidupan ini. Sekalipun mungkin hari ini kita sedang menghadapi satu keadaan kehidupan yang sulit, kehidupan yang sukar, kehidupan yang di dalamnya ada banyak pergumulan, ada beban-beban hidup ini. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita punya pengharapan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu diberikan kepada saudara dan saya. Yakinlah, percayalah bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini, kasih itu akan senantiasa kita nikmati. Kasih itu akan senantiasa kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua,
Mengapa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan? Yang kedua, karena Roh Kudus telah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan tahu bagaimana perjalanan kehidupan kita setelah Yesus naik ke surga. Dia naik ke surga, tapi dia tidak membiarkan saudara dan saya menjalani kehidupan di dalam dunia ini tanpa penyertaannya di dalam hidup kita. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Sebagai apa? Sebagai roh penolong bagi kita yang akan terus menyertai kita di dalam langkah demi langkah kehidupan ini. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai apa? Roh penghibur. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai roh kebenaran yang akan terus membawa kita hidup di dalam kebenaran. Kita bersyukur. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan karena Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita menguatkan kita, memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih izinkan di dalam hidup ini. Sekalipun hari-hari ini hari-hari yang jahat, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, tapi kita bersyukur karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menopang, menolong, menghibur, meneguhkan, menguatkan kita di dalam pengharapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita percaya pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan karena Roh Kudus telah diberikan untuk menolong saudara dan saya menjalani kehidupan ini di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, firman itu jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan ini dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang menyertai kami di sepanjang hari ini. Engkau yang menopang, menolong, memelihara kami. Dengan kasih-Mu yang besar itu dalam hidup kami. Dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menopang kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.